Selamat datang di Sah Aza Channel. Mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 752. Siapa yang berani mengusik muridku? Namun Graham dan yang lainnya langsung memberitahukan berita ini pada Victor. Victor membalas pesan mereka dan mengatakan bahwa dia akan membereskan ini. Dan dia menyuruh Graham untuk menutup berita ini. Setelah Graham melakukan perintah Victor, jejak keluarga Tapa pun menghilang. Tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka. Setelah melalui perang itu, Victor paham benar akan kemampuan diri sendiri. Dia sama sekali tidak takut pada keluarga Tapa. Namun yang membuat Victor merasa aneh adalah dia menyadari bahwa ada orang yang mengintai keluarganya akhir-akhir ini. Jika dilihat dari auranya, yang mengintai mereka pasti adalah master senior tertinggi. Terutama ketika Cheryl dan yang lainnya sedang berlatih. Dia terasa sangat tertarik. Namun karena dia tidak menunjukkan niat jahat, Victor pun membiarkannya dan berpura-pura tidak tahu. Dia ingin tahu apa yang diinginkan oleh orang itu. Tak lama kemudian, keluarga Tapa pun tiba di Tuban. Mereka langsung mencari Victor. Puluhan ribu orang mengepung Victor. Victor, kamu membunuh Naga Hotam. Apakah kamu mengakuinya? Teriak salah satu dari anggota keluarga Tapa dengan marah. Betul. Aku yang membunuhnya. Dan ayahnya serta kedua kakaknya. Juga aku yang membunuhnya. Ujar Victor mengakuinya. Kamu. Tidak mungkin. Houston dibunuh karena melanggar perjanjian para dewa. Apa hubungannya dengan kamu? Ujar mereka bingung. Victor hanya menjawab. Sejak kapan aku menjadi pencipta perjanjian para dewa? Omong kosong. Hari ini kami datang ke sini untuk membunuhmu. Mereka pun langsung menyerang ke arah Victor. Pemandangan ini sangat mengerikan. Bagi semua orang, Victor pasti akan langsung mati dengan sekali pukulan. Jangan ganggu ayahku. Tiba-tiba ada sebuah suara anak kecil yang berteriak dan berlari ke depan Victor. Anak kecil itu melayangkan sebuah tinjuan ke tanah. Boom, duk duk duk. Dan semua orang mundur beberapa langkah karena efek tinjuan anak kecil ini. Mereka menatap gadis kecil itu dengan tatapan tidak percaya. Gadis itu terlihat sangat galak. Dia ingin melindungi ayahnya. Dan dia membuat semua orang terkejut dengan kekuatannya. Tinjuannya berhasil membuat ribuan orang yang mengepung mereka mundur beberapa langkah ke belakang. Meskipun para keluarga Tapa bisa dibilang adalah petarung handal, namun gadis kecil ini sama sekali tidak bisa diremehkan. Victor mengelus-elus kepala Cheryl dan berkata, "Cheryl, kamu benar-benar hebat." Semua orang tercengang. Mereka terdiam membisu dan menatap Cheryl tanpa berkedip. Ini benar-benar mengerikan. Anak kecil ini sungguh ajaib. Mereka tidak pernah bertemu anak sehebat ini. Dia adalah anak paling hebat yang pernah kutemui. Tidak ada duanya. Jika anak ini diketahui oleh orang lain, pasti dia akan menggegerkan dunia. Orang-orang pasti akan berebut meminta dia. Ujar mereka dengan senyum penuh arti. Mereka ingin membawa anak ini pulang dan mendidiknya. Dengarkan perintahku. Bunuh Victor dan bawa anak ini pulang. Dia pasti akan menjadi harapan kita nantinya. Anak buah mereka pun langsung berlari menerjang Victor dan Cheryl. Siapa yang berani mengusik muridku? Tiba-tiba ada sebuah suara menggelegar. Semua orang terkejut mendengar suara ini. Hanya Victor yang tetap tenang.
Karena dia mengetahui ada orang yang mengintai sejak lama. Dan sekarang dia menampakkan diri. Victor tahu mengapa orang-orang ini mengintai keluarga mereka dalam kegelapan. Karena mereka ingin melihat Cheryl. Mereka kagum dengan bakat Cheryl. Dan sekarang keluarga Tapa ingin membawa pergi Cheryl. Mereka jelas tidak akan membiarkan itu terjadi. Siapa itu? Seluruh keluarga Tapa terkejut. Lalu dari atap villa, muncul beberapa orang yang mengenakan pakaian putih dan terlihat sangat menyeramkan. Setiap orang dari mereka adalah master senior tertinggi. Kemunculan mereka membuat keluarga Tapa bergidik. Karena mereka terlihat sangat kuat. Keluarga Tapa ya. Kami dari kota Samara. Kami sudah membidik gadis kecil ini. Kalian tidak boleh mengambilnya. Apa? Kota Samara. Tidak ada yang pernah mendengar nama ini. Bahkan Victor juga tidak tahu. Namun keluarga Tapa sangat mengenal nama ini. Sebelum perjanjian para dewa keluar, kota Samara memiliki kekuatan terbesar di Indonesia. Mereka juga disebut sebagai pemimpin etnis Barat. Kabarnya, di sana ada ratusan master senior tertinggi. Dan hingga sekarang, mereka telah menghilang sangat lama. Entah sekarang sudah seperti apa kota itu. Namun level mereka dengan keluarga Tapa jelas berbeda jauh. Di dunia para master itu, ada 9 tingkatan surga. Dan level 9 surga sangat sulit untuk dicapai. Sangat jarang ada yang bisa mencapainya. Kebanyakan master senior tertinggi hanya berada di level 1 surga. Sangat sulit mencapai level 2 dan di atasnya. Yang terhebat di antara keluarga Tapa pun hanya berada di level 3 surga. Houston yang dibunuh oleh Victor berada di level 2 surga. Namun master senior dari kota Samara ini sudah berada di level 4 surga. Dan mereka mempunyai master senior yang telah mencapai level 5 surga. Itulah mengapa kota Samara menjadi kota yang terkuat di Indonesia. Keluarga Tapa sama sekali tidak bisa melawan mereka. Bisa dibilang, seorang master senior yang sudah mencapai level 4 surga bisa memusnahkan seluruh keluarga besar Tapa. Setiap level surga sangatlah besar bedanya. Semakin tinggi level, semakin kuat mereka. Itulah mengapa keluarga Tapa sangat panik ketika mendengar nama kota Samara. Karena jika sampai membuat mereka marah, keluarga Tapa pasti akan habis. Murid kota Samara. Betul, aku sudah mengincar anak ini sebelum perjanjian para dewa dipecahkan. Mereka memang sudah mengincar Cheryl sejak lama. Namun mereka tidak menyangka keluarga Tapa juga menginginkan anak ini. Bagaimana? Apakah kalian berani menyentuh orang yang kami pilih? Ujar mereka dingin. Bibit di kota Samara. Mana mungkin kita berani? Kami di sini hanya untuk membalas dendam. Orang ini membunuh anggota keluarga kami. Dan kami ingin membalas dendam. Kami akan segera pergi setelah membunuhnya. Kamu tidak boleh membunuh ayah. Ujar Cheryl dengan lantang. Lancang sekali kamu. Dia adalah ayah dari anak ini. Tidak ada yang boleh mengusiknya. Orang-orang dari kota Samara itu segera berteriak. Aku peringatkan kalian. Mulai sekarang, keluarga anak ini berada di bawah perlindungan kota Samara. Siapapun tidak boleh mengusik mereka. Cheryl sangat berharga. Kota Samara akan melindungi dia. Apa? Ekspresi semua orang di keluarga Tapa berubah drastis. Jika kota Samara melindungi Victor, bukankah artinya mereka tidak akan bisa membalas dendam?
Karena Houston telah merusak perjanjian para dewa dan membebaskan kami. Kami tidak akan mempermasalahkan ini. Jika bukan karena itu, kami pasti akan membunuh tanpa ampun. Keluarga Tapa hanya bisa menggigit jari dan menelan semuanya sendiri. Tidak ada cara lain. Hei, kalian bertengkar dan bertengkar. Apakah kalian masih memandangku? Ini rumahku, tempat tinggalku. Pada saat ini, suara tidak sabar Victor terdengar. Segera, mata semua orang tertuju pada Victor. Semua orang terkejut. Apakah orang biasa berani berbicara di hadapan sekelompok master senior tertinggi? Apakah dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit? Kalian keluar. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Victor menunjuk ke keluarga Tapa. Nadanya mendominasi dan agresif. Sepertinya dia benar-benar murka. Victor memandang orang-orang di kota Samara lagi. Dan berkata dengan dingin, kalian juga cepat pergi. Aku bisa mengajari putriku sendiri, tidak butuh orang lain. Petik 2 titik 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 petik 2 titik. Semua orang terkejut. Victor sudah gila. Dia tidak mempedulikan keluarga Tapa dan kota Samara. Apa yang kalian lakukan? Keluar dari sini. Ini masalah pribadi kota Samara sekarang. Kota Samara memperingatkan keluarga Tapa. Keluarga Tapa pun segera pergi. Graham sedang mengawasi kondisi Tuban dari kejauhan. Dia tersenyum santai melihat keluarga Tapa dievakuasi. Aku baru saja mengatakan apakah guru punya cara. Sekarang krisisnya teratasi. Dan kita bisa yakin. Selain itu, kita harus bekerja lebih keras. Jadi lain kali guru dalam kesulitan, kita bisa langsung melindunginya. Tidak seperti ini. Titik titik titik. Di sisi lain, Victor menghadapi kota Samara. Beberapa tetua dari kota Samara datang ke Victor. Oke. Mari kita bicara tentang bisnis kita sekarang. Kami akan memberitahu Anda bahwa putri Anda telah secara resmi diterima sebagai magang oleh kota Samara. Begini. Dia adalah gadis terkuat yang pernah kami lihat. Kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk melatihnya. Jangan khawatir tentang dia. Dan kamu juga bisa tenang karena keluarga kamu berada di bawah perlindungan kota Samara. Ujar yang lainnya. Terutama ketika para tetua agung melihat Cheryl. Wajah mereka penuh senyum. Melihat penampilan Cheryl, semakin aku melihatnya, semakin dia menyukainya. Kota Samara harus bergegas sebelum orang lain mengetahuinya. Bawa Cheryl pergi dan latih dia dulu. Aku tidak setuju. Cheryl, aku bisa melatihnya sendiri. Bersambung. Selanjutnya. 753. Jarang ditemui. Victor memandang rendah orang-orang ini. Dia belum pernah mendengar tentang kota Samara sebelumnya. Dia hanya percaya pada diri sendiri dan orang tua yang ditemui di penjara. Siapa yang bisa lebih baik dari dia? Mustahil. Selain itu, dia sama sekali tidak menganggap kota Samara. Begitu Victor mengatakan ini, semua orang di kota Samara tercengang. Maksud kamu apa? Merendahkan mereka? Apakah keluarga Tapa berani memandang rendah mereka? Tidak berani. Bagaimana orang biasa berani berbicara dengan gila seperti ini? Para tetua kota Samara tercengang oleh kata-kata Victor. Bakat putriku sangat bagus. Yang menunjukkan bahwa kamu masih memiliki penglihatan bagus. Tapi dia bisa saya latih sendiri. Saya tidak nyaman dengan orang lain. Dan mereka tidak memenuhi syarat.
Victor mengatakan yang sebenarnya. Tapi kalimat ini telah menyinggung kota Samara sampai mati. Apa maksudmu? Kota Samaraku tidak memenuhi syarat. Sejujurnya, orang yang ingin menerima putrimu sebagai murid adalah penguasa kota tua kota Samara. Dia adalah master tertinggi yang telah mencapai level 5 surga. Dia bisa menghancurkannya keluarga Tapa hanya dengan jari-jarinya. Ketika beberapa tetua mengatakan ini, orang lain di kota Samara yang datang bersamanya terkejut. Mengerikan. Terlalu menakutkan. Mereka pikir yang mau mencari murid hanyalah orang biasa. Mereka tidak menyangka dia adalah penguasa kota terkuat di kota Samara. 4 tetua lainnya juga harus saling mengalah. Ini adalah kehormatan besar. Menggunakan kekuatan kota Samara untuk mendidik anak. Ini langka di dunia. Namun di sisi lain, hal itu juga menunjukkan betapa menakutkannya bakat Cheryl. Aku akan menjaga kotamu. Tapi toh itu tidak memenuhi syarat. Victor berkata dengan dingin. Berani merebut putrinya. Ada apa dengannya? Bawa saja anak itu. Penatua kedua kota Samara marah dan kesal. Ya. Apa yang kita bicarakan omong kosong dengan orang biasa. Semua orang di kota Samara bereaksi satu persatu. Mereka akan membawa Cheryl pergi. Victor memegang Cheryl di tangannya. Siapa yang berani? Jangan paksa aku untuk bertindak. Victor memandang wajah semua orang dengan dingin. Victor, apakah kamu ingin melakukan sesuatu pada kami? Kamu dapat mencoba. Victor berdiri melawannya. Ayo, ambil. Bawa anak itu pergi. Penatua kedua memerintahkan secara langsung. Tepat saat pedang dihunus, Carol dan sekelompok besar orang berlari masuk. Di antara mereka adalah kaisar etnis barat dan tetua Tang. Hampir semua master senior keluarga etnis barat datang. Ketika orang-orang ini datang, mereka semua berlutut di depan semua orang di kota Samara. Ternyata legenda yang tercatat dalam buku kuno klan etnis barat semuanya berasal dari kota Samara. Bahkan sebagian besar warisan keluarga etnis barat adalah kota Samara. Kota Samara adalah nenek moyang mereka. Sekarang kota Samara akan menerima Cheryl sebagai murid. Semua orang bersemangat. Victor, apa yang kamu ragukan? Kamu dapat diterima sebagai murid oleh kota Samara. Ini jelas merupakan kemuliaan terbesar dalam hidupmu. Di masa depan, bahkan kamu dan Carol juga akan terbang tinggi. Apakah kamu mengerti bahwa anak adalah harta orang tuanya? Cheryl adalah harapan kota Samara. Dan kamu ikut menikmati berkahnya. Secara tidak langsung kamu adalah orang kota Samara. Nyonya dan orang lainnya membujuk. Tidak hanya orang tua Cheryl. Bibi Cheryl juga akan terbang tinggi. Ini seperti sebuah desa kecil memiliki orang terkaya. Dan seluruh desa menikmati berkah. Hanya saja rakyat biasa kini digantikan oleh guru senior tertinggi. Oleh karena itu, baik keluarga Limadi maupun keluarga etnis barat menginginkan Cheryl pergi ke kota Samara. Aku juga merasa benar. Memang. Bakat Cheryl membutuhkan panggung yang lebih besar. Rita dan Irene juga setuju. Tentu saja mereka berbeda dari orang-orang itu. Orang-orang itu untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka untuk kebaikan Cheryl. Victor memandang Carol. Apakah menurutmu juga begitu? Carol mengangguk. Ya, itu benar. Meskipun aku tidak rela meninggalkan Cheryl. Cheryl ditakdirkan bukan untuk menjadi orang biasa.
Mungkin juga ini bisa memberi Cheryl masa depan yang cerah. Aku tahu Anda memiliki tingkat pelatihan yang tinggi. Kita semua telah menjadi master dalam waktu singkat. Tapi Cheryl terlalu berbakat untuk menyia-nyiakan di tengah jalan. Aku rasa ini adalah panggung untuk Cheryl. Ujar Carol. Yah, masih ada orang yang masuk akal. Penatua kedua memandang Victor dan mencibir. Apakah Victor dengar itu? Bahkan istrimu mengatakan bahwa bakat anak ini terbuang sia-sia di tanganmu. Tidak peduli seberapa keras kamu berlatih. Kamu tidak pantas menjadi guru anak ini. Carol memandang Victor dengan ekspresi rumit. Dia memang bermaksud begitu. Itu sama dengan orang lain. Mereka semua merasa jika Cheryl membiarkan Victor terus menggendongnya, bakatnya akan sia-sia. Victor mengerucutkan bibirnya. Dia tidak akan pernah membiarkan Cheryl meninggalkannya setengah langkah. Tapi dia punya ide baru. Memutuskan untuk membiarkan Cheryl pergi ke kota Samara. Pertama, ibu dan istri setuju. Kedua, kota Samara memperlakukan Cheryl sebagai harta karun. Dan Cheryl tidak berbahaya. Ketiga, biarkan Cheryl mengalaminya. Yah, kalau itu masalahnya, aku dengan enggan setuju. Tapi aku punya syarat. Kata Victor, jika orang lain membuat syarat, saya akan membunuhnya di tempat. Tetapi karena anak ini, aku mengizinkan kamu untuk menyebutkan satu syarat. Penatua kedua memandang Victor dengan pandangan membunuh. Tapi dia baik kepada Cheryl lagi. Aku ingin melihatnya setiap 3 hari sekali. Tidak, jelas tidak. Kamu hanya bisa bertemu dia setahun sekali. Sekali dalam 7 hari. Setelah beberapa argumen, kedua belah pihak mencapai kompromi. Mereka membolehkan Victor untuk melihat Cheryl sebulan sekali. Aku pikir ini boleh saja. Dia juga ibu Cheryl. Aku memutuskan untuk menerimamu sebagai murid. Dan kamu, Bibi Cheryl. Kamu juga. Ketiga tetua juga wanita. Dan melihat Carol dan Irene sangat berbakat. Pada akhirnya, keduanya diterima sebagai murid. Keduanya tidak harus pergi ke kota Samara secara khusus. Masih melanjutkan kehidupan normal. Tapi tiga sesepuh kadang-kadang akan membimbing mereka. Victor benar-benar tidak menyangka bahwa putri, istri, dan saudara perempuanmu semuanya diterima sebagai murid oleh kota Samara. Bagaimana denganmu? Mengandalkan sekelompok wanita untuk melindungimu. Kamu benar-benar memalukan. Kata-kata semua orang memilukan. Tetapi itu benar. Semua orang mengatakan bahwa seorang ibu berharga karena anaknya. Tetapi semua orang tidak pernah mendengar bahwa seorang ayah berharga karena anaknya. Tapi hari ini Victor adalah pengecualian. Semua wanita dalam keluarga akan menjadi hebat. Di masa depan. Di Indonesia. Dan bahkan di kelompok orang teratas di dunia. Tapi Victor bukan apa-apa. Mengandalkan wanita keluarganya untuk melindungi dirinya. Itu akan menjadi lelucon terbesar untuk sementara waktu. Semua orang menatapnya dengan ejekan. Bahkan, dalam kehidupan orang biasa, ini juga merupakan penghinaan besar bagi seorang pria. Semua orang melihat wajah Victor muram dan sedih. Dan mengira itu adalah ekspresi ketidakberdayaan. Seperti semua orang tahu, Victor sama sekali tidak memperhatikan kota Samara. Hari kedua, kota Samara akan membawa Cheryl pergi. Sebelum pergi,
Victor diam-diam memasukkan sesuatu ke Cheryl. Cheryl, jika kamu menghadapi bahaya di masa depan, gunakan benda ini, dan ayah akan segera muncul di depanmu. Ingat, Cheryl memegang sesuatu dengan erat dan mengangguk dengan keras. Dia mengingat semua kata-kata Victor dalam pikirannya. Cheryl berperilaku sangat baik dan cerdas. Ketika perpisahan semakin dekat, dia tidak menangis sama sekali. Kota Samara, aku memperingatkanmu. Jika putriku tertindas, aku, Victor, pasti akan mengalahkan kota Samara. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Cheryl adalah hati Victor. Dia tidak akan pernah membiarkan Cheryl merasa sedih. Carol tidak berbicara, tetapi mengepalkan tangannya erat-erat. Dia juga tidak ingin Victor menjadi dirugikan. Hahaha. Semua orang tertawa mendengar ucapan Victor. Saya belum pernah mendengar ada orang yang berani mengancam sekelompok master senior tertinggi. Apalagi ini kota Samara. Itu konyol. Kamu harus menjadi master senior tertinggi dari level 6 surga untuk berani mengatakan ini. Semua orang di kota Samara hanya menganggap ini sebagai lelucon. Karena sebelum perjanjian para dewa, tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata sombong kepada kota Samara. Cheryl adalah leluhur kecil. Semua orang terlambat. Sayang. Bagaimana dia bisa dianiaya? Siapa yang menggertaknya? Siapa yang aku bunuh? Penatua kedua mencibir. Akhirnya, Cheryl dibawa pergi. Namun kota Samara meninggalkan banyak keuntungan bagi keluarga Victor. Tidak hanya untuk melindungi mereka. Banyak obat ajaib juga diberikan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa obat-obatan ajaib ini pasti dapat meningkatkan fisik seseorang. Tubuh manusia diperbaiki dan ditingkatkan secara maksimal. Carol, kamu sudah terdaftar sebagai murid kota Samara. Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak menyukai hal-hal ini. Dan Victor, kamu adalah orang biasa. Dan seni bela dirimu telah dihapuskan. Kamu bahkan tidak membutuhkan benda ini. Seperti bakat Cheryl. Itu sia-sia di tanganmu. Dengan begitu, tidak ada yang dibagikan kepada keluarga Victor sama sekali. Kalau begitu kamu bisa memberi ibuku sedikit. Carol marah. Tetapi ingin memperjuangkan Rita. Dia hanya seorang wanita tua yang sedang berolahraga. Dia masih ingin berlatih seni bela diri. Melihat wajah suram Victor, Carol merasa tertekan. Bersambung. Selanjutnya, 754. Victor pulih. Sekarang semua orang di sekitar mereka dapat berlatih seni bela diri. Bahkan Jason dan yang lainnya berteriak-teriak menjadi master senior tertinggi. Tapi pahlawan yang dulu hebat, dewa perang yang tak terkalahkan, telah melumpuhkan seni bela dirinya. Dan dia tidak bisa lagi berlatih seni bela diri seumur hidupnya. Kucing dan anjing tua itu berdiri di depan dia, memamerkan siapa dirinya. Dia bahkan ada hubungannya dengan Victor. Anda hanya bisa mengepalkan tangan dan menyaksikan tanpa daya. Ini adalah cedera dan pukulan yang tidak terlihat. Khusus untuk mantan raja. Kesenjangan dan tekanan benar-benar tak tertahankan. Cukup untuk menghancurkan psikologi seseorang. Jangan dianggap serius. Kamu masih menjadi pahlawan di pikiranmu. Apa yang salah dengan anakku yang melindungimu? Carol menghibur. Aku hanya khawatir Cheryl tidak bahagia. Jika dia tidak bahagia, aku akan segera mengambilnya.
Alasan kemurungan Victor adalah karena Cheryl telah pergi. Rasanya seperti langit akan runtuh. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan Carol. Jangan khawatir. Cheryl tidak akan menderita. Victor melambaikan tangannya. Tidak. Kamu dan ibu bisa mengikutiku untuk berlatih. Itu lebih efektif daripada obat ajaib apapun. Victor tidak mengambil apa yang ditinggalkan kota Samara. Ini tidak berguna baginya. Saat ini, Victor meminta ibunya untuk berlatih tinju seperti Tai Chi. Seperti yang diketahui semua orang, rangkaian latihan ini benar-benar bertentangan dengan langit. Konsep latihan ini harus diintegrasikan dengan langit dan bumi. Berkultivasi ke kedalaman benar-benar menakutkan. Lebih baik daripada obat mujarab apapun. Selanjutnya, hidupnya berjalan seperti biasa. Hanya saja Cheryl tidak ada di sisinya. Setiap orang selalu merasa kosong. Selama waktu ini, dunia luar telah berubah sedikit. Kalangan atas berangsur-angsur menerima kelahiran guru senior tertinggi. Bahkan banyak orang awam yang mengetahui konsep master senior tertinggi. Kelompok orang ini seperti para dewa di dalam buku. Memiliki kemampuan supranatural. Master senior tertinggi lebih dari sekedar pendekar. Ada juga beberapa ahli sihir. Seperti beberapa ahli Feng Shui. Memiliki kemampuan untuk mengubah nasib melawan langit. Terutama master tingkat lanjut. Mereka juga merupakan master senior tertinggi. Namun, setelah master senior tertinggi bergabung, pasukan pertahanan naga tidak bisa membayangkan apa yang direncanakannya. Hampir sulit untuk menangkap mereka. Hanya tahu bahwa mereka mencari sumber daya untuk mendidik bibit jenius. Kelompok master senior tertinggi telah dibatasi selama bertahun-tahun. Tidak mungkin diam sepanjang waktu. Apa yang mereka rencanakan? Semakin ke sini, semakin kita harus waspada. Indonesia pasti akan fokus pada pusat api. Pasukan pertahanan naga berspekulasi. Tapi ini memberi kita lebih banyak waktu. Mari kita bersiap secara aktif. Ini adalah berkah. Selanjutnya kita akan secara aktif mencari beberapa guru senior tertinggi dan membujuk mereka untuk bergabung dengan kubu Indonesia. Omong-omong, apakah ada berita tentang cara Victor untuk memulihkan ilmunya? Ini adalah masalah yang menjadi perhatian semua orang. Victor harus segera kembali agar kekuatan Indonesia lebih kuat. Benar-benar ada berita. Kami telah menemukan keberadaan yang dapat memperbaiki seni bela diri Victor. Belum bisa diperbaiki, tapi hanya bisa dicoba. Senior pasukan pertahanan naga menari dengan gembira. Kalau begitu pergi dan cari seseorang. Orang itu ragu-ragu. Tetapi dia memiliki syarat. Apapun kondisinya. Asalkan dia bisa memperbaiki ilmu bela diri Victor. Ya. Perbaiki seni bela diri Victor dengan cara apapun. Pasukan pertahanan naga kali ini benar-benar mengusahakan semaksimal mungkin. Yah. Kalau begitu, itu pasti sangat mungkin. Apa yang kami cari adalah keluarga medis kuno. Ini adalah keluarga Raja Dokter Indonesia. Mereka memiliki keterampilan medis kuno yang luar biasa, yang mungkin merupakan kebangkitan bagi orang biasa. Konon mereka bisa mengubah pendekar biasa menjadi master senior tertinggi hanya dengan mengandalkan pengobatan dan teknik pengobatan kuno. Petik 2. Mendengar ini, semua orang tersentak.
Bisakah master senior tertinggi diciptakan dengan mengandalkan pengobatan kuno dan pengobatan magis? Ini terlalu menakutkan. Bukan. Pasukan pertahanan naga ingin keluarga medis kuno ini membantu Indonesia membangun master senior tertinggi. Pasukan pertahanan naga tidak segan-segan menghubungi keluarga Raja Medis. Keluarga Raja Medis mengirim Master Anggara untuk mengikuti pasukan pertahanan naga untuk menemui Victor. Master Anggara sendiri juga seorang master senior tertinggi. Ini adalah perbaikan ganda medis dan seni bela diri legendaris. Bahkan keterampilan medis juga dipraktikkan. Dan seni bela diri juga dipraktikkan. Ilmunya benar-benar hancur. Ketika Master Anggara mendengar situasi Victor, wajahnya serius. Apakah itu sulit? Pasukan pertahanan naga bertanya. Masuk akal bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk diperbaiki. Vena bela diri berbeda dari vena lain. Terutama jika kamu menghancurkannya secara langsung. Bahkan jika diperbaiki, itu tidak akan mencapai keadaan sebelumnya. Tapi situasi spesifik tergantung pada individu. Master Anggara berkata dengan serius. Pasukan pertahanan naga tampak serius. Segera, semua orang datang ke Tuban. Carol dan Irene mengikuti ketiga tetua kota Samara untuk berlatih. Hanya Victor dan ibunya yang ada di sana. Victor, kami ingin membawakanmu kabar baik. Pasukan pertahanan naga memberitahu Victor tentang rencana masa depannya. Victor tercengang. Seni bela diri apa yang perlu dia perbaiki? Dia baik-baik saja sejak lama. Selain itu, lelaki tua itu berkata bahwa hanya sedikit di dunia ini yang dapat memperbaiki arteri bela diri. Aku tidak membutuhkannya. Senang menjadi orang biasa. Victor langsung menolak. Apakah kamu masih marah dengan pasukan pertahanan naga? Tidak. Aku tidak menganggapnya serius. Jika kamu tidak marah, biarkan aku menunjukkannya padamu. Victor tidak berdaya. Itu hanya dapat diperiksa oleh Master Anggara dan murid-muridnya. Setelah pemeriksaan, Master Anggara dan beberapa murid mulai agak menjauh. Beberapa orang mulai berdiskusi. Master Anggara adalah master senior tertinggi. Dan meredam suara adalah hal yang mudah baginya. Jadi dia berbicara dengan muridnya. Belum lagi orang awam yang mendengarnya. Bahkan guru senior tertinggi mungkin tidak bisa mendengarnya. Tapi Victor bisa mendengarnya dengan jelas. Situasinya tidak baik. Seni bela diri orang ini hilang. Ya, karena telah dihancurkan. Intinya adalah seni bela diri anak ini tidak ada lagi. Bagaimana kita bisa memperbaikinya? Master Anggara mengangguk. Ya, itu benar. Jangankan kita. Bahkan jika Raja Dokter ada di sini, tidak ada yang bisa dilakukan. Jika memberitahu pasukan pertahanan naga kebenarannya secara langsung, aku tidak hanya akan kehilangan wajah keluarga Raja Medisku, tapi kami tidak akan mendapat manfaat sama sekali. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Beberapa murid bertanya. Kalau begitu ayo kita ajak pasukan pertahanan naga sebentar. Beritahu mereka bahwa arteri bela diri Victor dapat diperbaiki. Tetapi itu sangat sulit dan membutuhkan harga yang mahal. Kalau begitu kita bisa membuat permintaan. Beberapa murid juga tertawa. Ya, jadi kita bisa mendapatkan lebih banyak. Bersambung. Sekian cerita novel kali ini. Terima kasih telah membacanya.